Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 6 Maret 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dan menghayati kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatkannya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu bersiraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuankulah yang bersalah." Tapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Bagian dari perikop yang berjudul Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin tertindas, yang dicatat dalam kitab Keluaran pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-24. Ini bagian dari perjalanan panjang bangsa Israel untuk dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dalam proses dikeluarkannya mereka, ada tahap, ada titik di mana mereka mengalami kesulitan. Kesulitan yang bertambah. Bukannya berkurang, tetapi bertambah. Itu yang dialami dan yang dicatat dan yang sedang kita hayati pada saat ini. Jadi kalau kita bayangkan dan bandingkan dengan keadaan hidup kita, hidup dalam perjalanan keselamatan ini dinamis, ragamnya warna-warni. Ada berbagai peristiwa hidup yang beragam itu, dan terkadang kita bertanya, kita dalam keadaan susah. Ternyata perjalanan keselamatan ini ada banyak, ada titik-titik di mana kesusahan itu melingkupi kehidupan kita, seperti yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yang patut kita hayati menurut saya adalah bagaimana kita melihat, oh iya, ternyata memang dalam perjalanan kehidupan, perjalanan keselamatan kita, perjalanan iman kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, itu ada dinamikanya, tidak senantiasa menyenangkan. Masalahnya kadang bertambah dan bertumpuk satu dengan yang lain. Kita dalam kesusahan, dan itulah pengalaman
Inilah pengalaman yang sedang kita hayati. Oh, ternyata pengalaman bangsa Israel kurang lebih sama dengan kita. Dalam titik ini kita perlu untuk memohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus beriman kepadanya, pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, sekalipun persoalan itu banyak kita hidup dalam kesusahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, sumber kekuatan dan penghiburan, kami mengucap syukur oleh karena kebenaran firman-Mu yang kami baca dan hayati. Dan kami rindu dalam perjalanan iman kami ke depan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kami tetap kuat bahkan bertumbuh sekalipun ada banyak hal, kesusahan-kesusahan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu, khususnya kami yang ada di GKJ Manahan. Tuhan tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.